Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera, sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Saya sampaikan selamat datang bagi teman-teman yang baru hadir mengikuti acara malam hari ini, dan saya ucapkan selamat datang juga bagi teman-teman yang secara konsisten untuk mengikuti acara bisnis plan presentasi seperti ini. Nah, acara pada malam hari ini kita bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman ya. Yang pertama adalah acara ini kita sampaikan, yang pertama adalah penyampaian konsep dasar atau peluang dasar yang diberikan oleh perusahaan, kemudian kedua adalah news, kemudian yang ketiga adalah tanya jawab. Baik teman-teman, untuk menghemat waktu kita mulai ya pada acara pada malam hari ya. Nah, perkenalkan teman-teman, sebelum memulai acara ya, nama saya Julfa Widya Bayu Indrawan, SSPD, biasa dikenal dengan Julfa Yuan. Saya selaku top expert di Skyward Community Indonesia. Dan rekam jejak saya tahun 2007 hingga sekarang saya aktif di pengembangan network marketing. Kemudian yang kedua saya pemilik bisnis, kemudian saya juga sebagai coach. Kemudian tahun 2009 sampai 2015 saya sebagai trader forex, komoditas dan saham. Kemudian tahun 2015 hingga tahun 2018 saya juga belajar trader kripto ya. Kemudian pada tahun 2016 hingga sekarang saya aktif sebagai investor dan mitra aktif di Skyward Community, teman-teman. Nah, teman-teman, ya lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu tepatnya tahun 1914, ya, sebuah perusahaan gula di Rusia bernama Ainem, ya, dia menyewa seorang pelukis dengan karya ilmiahnya untuk kegiatan promosi atau iklan, teman-teman. Dan pelukis ini menggambarkan masa depan dengan 3 bagian, teman-teman ya. Yang pertama, bagian yang pertama seperti yang teman-teman lihat, pelukis ini menggambarkan masa depan penuh dengan kendaraan-kendaraan atau transportasi yang terbang ya, serba terbang teman-teman ya. Akan tetapi pelukis ini juga menggambarkan di mana di sana ada juga transportasi string yang memiliki lintasannya sendiri, teman-teman. Kemudian di bagian kedua yaitu berdasarkan perkembangan zaman yang diikuti dengan meningkatnya traffic ya, transportasi darat, teman-teman. Akan tetapi meskipun begitu, karena kita memiliki lintasan kita sendiri, meskipun begitu banyak ya pertumbuhan transportasi yang kita bangun, yaitu transportasi string, karena dia memiliki lintasannya sendiri, maka tidak begitu terpengaruh dengan kepadatan traffic yang dialami oleh transportasi darat. Kemudian yang di bagian ketiga, perkembangan zaman terus maju, meningkat, jelas traffic darat semakin meningkat juga, kita bisa lihat kondisinya seperti ini. Akan tetapi, teman-teman, meskipun begitu, sistem transportasi string, karena memiliki lintasannya sendiri, dia tidak begitu terpengaruh dengan meningkatnya traffic yang ada. Nah, pada kenyataannya, teman-teman, ya, 100 tahun kemudian, pelukis ini, gambaran dari pelukis ini apa itu menjadi sebuah kenyataan, teman-teman ya. Kita bisa melihat ya pada saat sekarang ini, khususnya pada saat masa-masa liburan ataukah hari-hari besar, teman-teman, kita bisa melihat traffic transportasi darat seperti halnya yang digambarkan di sini ya, seperti ini. Jadi tingkat kepadatannya sangat tinggi dan jelas di sini menghasilkan sebuah polusi udara yang tinggi pula dan juga rawan akan kecelakaan. Nah, di sini teman-teman ya, berdasarkan data, jumlah kematian yang diakibatkan oleh transportasi darat di seluruh dunia, rata-rata setiap tahunnya menelan korban jiwa 1,5 juta jiwa, teman-teman. Dan traffic kematian ini jelas nilainya atau persentasenya lebih tinggi daripada traffic atau jumlah kematian yang diakibatkan oleh total ya, total jumlah kematian yang diakibatkan oleh kereta api, kapal laut,
pesawat, ya, terrorist action, ya, kemudian perang, kemudian bencana alam seperti ini, teman-teman. Belum lagi ditambah dengan meningkatnya pertumbuhan, ya, meningkatnya pertumbuhan perdagangan, yang jelas ini juga meningkatkan, ya, antrian, ya, pengiriman barang khususnya di pelabuhan melalui kapal laut seperti ini, teman-teman. Dan ini akan sangat berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara karena biasanya seperti ini, ya, itu akan melibatkan kegiatan perdagangan antar pulau dan antar negara, teman-teman. Ya, ini sangat mengganggu kegiatan ekspor impor karena jelas barang yang seharusnya, ya, bisa datang lebih cepat karena antriannya semakin lama semakin banyak, ya jelas secara otomatis, ya, pengiriman barang akan semakin melambat. Ya, ini adalah dua masalah besar, ya teman-teman, ya, yang kita alami saat ini, yaitu overload of transport routes, ya, tingginya tingkat kepadatan transportasi darat. Kemudian yang kedua adalah tingginya jumlah kematian karena kecelakaan. Belum lagi masalah besar yang ketiga adalah pembangunan, ya, infrastruktur di transportasi darat seperti ini sangat mengganggu alam, teman-teman. Nah, kita bisa melihat seperti ini, ya, seperti apa itu namanya, terancamnya kepunahan habitat, kemudian rusaknya hutan, kemudian pencemaran lingkungan. Seperti ini. Nah, ini adalah masalah yang ketiga, ya teman-teman, ya, yaitu pencemaran lingkungan, ya. Kemudian belum lagi yang keempat adalah tingginya tingkat konsumsi yang dibutuhkan di era industri ini, teman-teman, ya. Mungkin kita bisa melihat saat ini mulai bermunculan, ya, kendaraan listrik seperti mobil listrik, ya, motor listrik seperti itu, teman-teman. Akan tetapi daya konsumsi yang dibutuhkan ini membutuhkan apa itu namanya sumber daya yang tinggi. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini adalah masalah yang keempat, tingginya tingkat konsumsi pada kebutuhan industri, teman-teman. Nah, seorang insinyur atau ilmuwan, ya, dari Eropa, beliau bernama Mr. Anatoly Yunitsky, seorang general designer of skyway, ya teman-teman, ya. Beliau mengatakan bahwa we are creating a transport and infrastructure industry that is not inferior in potential to such industries as aviation, railway, and automobile ones. Kita menciptakan, ya, industri transportasi dan infrastruktur yang tidak kalah potensialnya dengan industri pesawat terbang, kereta api, dan mobil. Jadi di sini Mr. Yunitsky ini menciptakan industri transportasi baru, teman-teman. Jadi kita tidak sekedar menciptakan pelengkap transportasi dari infrastruktur yang sudah ada, akan tetapi kita juga menciptakan transportasi baru beserta infrastrukturnya, ya teman-teman, ya. Nah, Mr. Yunitsky berpandangan bahwa ketika kita ingin berpindah tempat, ya, atau bepergian dari tempat A ke tempat B dan melewati medan yang begitu memiliki kekayaan habitat, ya, yang ada, teman-teman, ya, seperti ini, ada pegunungan, ada hewan, ada burung, ya, seperti ini, ada ikan, macam-macam, teman-teman. Karena medan tersebut tidak rata, maka kita akan menyamaratakannya, teman-teman, ya. Kita akan menyamaratakannya hanya karena untuk, ya, melintasi, ya, sebagai tempat untuk melintasi kereta api seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah pemikiran yang salah. Karena apa? Karena jelas di sini kita akan merusak lingkungan dan habitat yang ada di dalamnya. Kemudian, ataukah pemikiran yang kedua, ya, ketika kita ingin berpindah tempat dari A ke tempat B, kita mungkin membangun sebuah infrastruktur yang besar seperti ini, teman-teman, ya. Mungkin di sini tidak begitu merusak alam, teman-teman. Akan tetapi akan boros pembangunan, ya, boros bahan material pembangunan, boros konsumsinya, teman-teman, di sini, ya teman-teman, ya. Akan tetapi Mr. Yunitsky berpikiran bahwa ketika kita ingin berpindah tempat dari A ke tempat B, ya, kita cukup, ya, menancapkan tiang panjang, ya, seperti ini, ya teman-teman, ya, yang sangat kuat, ya, masuk dalam bumi, ya teman-teman, ya. Kemudian yang di atasnya dikasih string, ya, yang sangat kuat seperti ini, teman-teman. Maka karena stringnya ini kuat, maka kita tidak memerlukan, ya, tiang panjang yang ada di tengahnya seperti ini, sehingga dengan untuk, ya, melintasi dari tempat A ke tempat B, kita hanya membutuhkan dua tiang panjang dan juga string untuk melintasi transportasi kita. Nah,
Jika kita melihat ini ya, kita memberikan sebuah solusi transportasi yang tidak hanya ramah lingkungan, akan tetapi juga hemat dalam pembangunannya. Nah, string yang kita pakai itu memiliki 5 elemen, dan ini adalah string hasil dari penelitian dan uji coba kita sendiri, teman-teman. Jadi, jika teman-teman cari sebelumnya, string yang seperti ini itu tidak ada di seluruh dunia. Ini adalah ciptaan dan penemuan transportasi perusahaan kita sendiri. Nah, di sini kita ada 5 elemen ya teman-teman ya. Kemudian yang pertama adalah filler, rail body, string, dan railhead. Nah, kita juga memiliki 3 lintasan teman-teman ya. Kita juga memiliki 3 lintasan ya yang bisa disesuaikan dengan permintaan pasar. Yaitu yang pertama adalah lintasan yang fleksibel, kemudian semi kaku dan kaku. Nah, ini contoh foto lintasan yang semi kaku dan kaku. Nah, ini gambarannya ya teman-teman ya. Ini adalah di jalur Riga ya teman-teman ya, dengan batasan 600 meter dari satu lintasan seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa melihat satu string ini bisa dilintasi beberapa unit varian kita teman-teman ya. Dan jelas ketika kita bandingkan di sebelahnya yang dimana membutuhkan bahan material yang cukup banyak ya, untuk melintasi kendaraan yang disebut mobil, teman-teman ya, transportasi kita itu bisa dikatakan jauh lebih murah dalam biaya pembangunannya dan juga dalam segi fleksibilitasnya untuk pembangunan seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, ini salah satu contoh varian kita, ini adalah Unicar. Ya, ini dipamerkan untuk pertama kalinya di tahun 2019 di acara EcoFest, ya, Eco Technopark. Nah, di sini teman-teman ya, di sini rahasia bahwa kita memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena kita anti pergelinciran ya, dengan membangun struktur string atau lintasan yang memiliki 2 komponen seperti ini teman-teman, yaitu derailment system kemudian dengan motor wheel. Jadi meskipun kita melaju dengan kecepatan ratusan kilometer per jam ya teman-teman ya, di sini kita anti gelincir dan memberikan tingkat kenyamanan yang lebih nyaman, lebih tinggi, teman-teman. Nah, ini adalah foto ya salah satu motor kita yang dipamerkan di acara InnoTrans di Berlin pada tahun 2018. Nah, inilah perbandingan ya, perbandingan transportasi kita dengan transportasi yang lain seperti halnya tram, mototransport, monorail, pesawat terbang, metro, maglev, ya, kereta api, ya, kapal laut, dan cable car, teman-teman ya. Ini berdasarkan penelitian, teman-teman ya. Jika dilihat dari biaya pembangunannya, kita jauh lebih hemat, teman-teman. Karena teman-teman bisa lihat sendiri dalam garis besarnya ya, kita hanya memerlukan tiang panjang yang dilintasi dengan string yang itu jelas jauh lebih hemat daripada pembangunan yang dibutuhkan oleh kereta api ya, kemudian mobil yang seperti ini teman-teman ya. Jika dilihat dari biaya operasionalnya kita memang jauh lebih hemat karena kita lepas dari tenaga manusia, kemudian semua ya operasionalnya juga memakai sistem yang terkomputerisasi dan bahkan kita memakai sistem blockchain teman-teman ya. Dan di sini kita juga sudah bekerja sama dengan perusahaan teknologi ya terbesar, salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yaitu Lenovo dalam sistem penyediaan database-nya teman-teman ya. Kemudian dalam segi konsumsi energi kita juga jauh lebih hemat karena kita memakai elektromagnetik. Jadi kita nggak pakai bahan bakar minyak teman-teman ya. Dalam segi kapasitas penumpangnya kita bisa menghantarkan penumpang lebih banyak daripada kereta api biasa teman-teman ya. Kemudian dalam segi keramahan lingkungan kita jauh lebih aman karena jelas di sini kita tidak mengeluarkan asap. Kemudian dalam segi keamanannya kita lebih aman juga ya teman-teman ya karena kita memiliki lintasan kita sendiri ya. Dan bahkan teknologi kita itu sudah dilengkapi dengan sensor ya, sensor gerak di mana ketika ada sekian meter ya yang menghalangi kita ya di depan, maka transportasi kita akan secara otomatis akan berhenti. Nah, jika kita lihat dari
sistem pengiriman barang teman-teman ya, dari biaya pengirimannya kita jauh lebih murah, dan dari segi waktu pengirimannya kita juga jauh lebih cepat teman-teman ya. Dan setahu saya untuk solusi seperti ini belum ada saat ini ya. Karena apa? Karena jika kita kepengen cepat, maka biayanya pasti mahal. Mengapa? Karena lewat udara, lewat jalur udara. Kalau kita kepengen murah, ya pasti lambat. Mengapa? Karena lewat jalur laut, teman-teman. Jadi, transportasi kita memang benar-benar bisa sebagai solusi khususnya dalam pengiriman barang, dan ini akan sangat menguntungkan bagi pedagang atau pengusaha. Nah, jika kita bandingkan dari biaya pembangunannya ya teman-teman ya, dari monorail, magnet levitation, hyperloop teman-teman ya, per kilometernya kita hanya butuh 3 sampai 8 juta ya pembangunannya teman-teman ya. Itu pun ini ya, biaya ini untuk berbagai macam varian kita ya teman-teman ya. Karena kita memiliki banyak varian ya, yang 1.200 km per jam ini yang disebut Hyper-U, dia melintas di bawah tanah ya teman-teman ya. Saat ini belum dibangun, memang masih dalam perencanaan. Kemudian yang kedua adalah high speed ya, dengan kecepatan 500 sampai 600 km per jam yang saat ini sudah ada dan menunggu sertifikasi teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah seperti halnya Unibike, Univan ya. Unibus itu 150 km per jam, atau seperti halnya Unicontainer yang rata-rata 70 km per jam, teman-teman ya. Bila kita bandingkan dengan monorail aja, yang mungkin variannya cuma satu ini ya, monorail teman-teman, yang dia memiliki kecepatan 80 km per jam, hampir 2 kali lipat lebih lambat daripada transportasi Unibus, Unibike, Univan yang kita miliki, teman-teman. Dia mengeluarkan biaya sekitar ya 36 juta per kilometernya. Dilihat dari sini saja kita jauh lebih hemat, teman-teman. Apalagi magnet levitation dan hyperloop proyek, teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi kemarin ada yang menanyakan juga ya, ada pembangunan ya, ada pembangunan kereta cepat yang itu mungkin sekitar 500 sampai 600 km per jam ya. Yang menanyakan apakah itu juga nantinya akan bersaing dengan Skyway. Ya, itulah keunggulan kita, teman-teman ya. Keunggulan kita itu kita bisa memberikan atau menyediakan transportasi yang benar-benar fleksibel ya, dan bisa diimplementasikan. Artinya apa? Artinya pilihannya banyak, teman-teman kita itu. Kalau pilihan produk kita itu banyak, ya secara otomatis transportasi kita banyak. Jadi transportasi kita tidak hanya high speed yang berkecepatan 500 sampai 600 km per jam saja ya, akan tetapi varian kita sangat banyak, dan bahkan ya kita bisa memenuhi permintaan skala kecil sekalipun ya, seperti halnya itu pengiriman ya bahan mentah dari dari perkebunan ya, atau dari pertambangan ke pusat atau ke pabriknya, teman-teman. Atau bahkan kita bisa menyediakan transportasi dalam skala universitas atau bahkan rumah sakit sekalipun, teman-teman. Jadi memang pangsa pasar kita itu banyak karena produk kita itu bervariasi ya, teman-teman ya. Inilah keunggulan kita ya. Nah, seperti ini contohnya, ini adalah high speed, ini Unibus B-Wine ya, teman-teman ya. Ini 150 km per jam, ini 500 sampai 600 km per jam. Nah, jika teman-teman ingin lebih mengenal ya sosok pencipta Mr. Anatoly Yunitsky, teman-teman bisa buka ya Yunitsky.engineer ini ya, teman-teman bisa buka sejarah Mr. Yunitsky, dan begitu juga berbagai penghargaan yang telah diraihnya ya. Salah satu contohnya ini teman-teman ya, sejarah penelitian transportasi kita. Ini foto ini diambil pada tahun 2001 ya. Jelas ini sekitar 20 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Ini adalah penelitian ya di awal-awal transportasi string yang didukung oleh pemerintah Rusia, yang dimana ini yang dijadikan penelitian adalah sebuah truk ya militer ya teman-teman. Akan tetapi kabar baiknya teman-teman ya, saat sekarang ini kita sudah merealisasikan dan bahkan sebagian besar sudah disertifikasi dan mendapatkan izin penjualan secara global, teman-teman ya. Seperti halnya
Uniwine ya, Unibike, Unicar ya, Unibus, high speed seperti ini, dan ini ada beberapa tipe teman-teman ya, dan jelas ini nanti akan terus berkembang dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ya teman-teman ya. Nah, dan saat sekarang ini kita juga menciptakan ya, sudah merealisasikan ya untuk transportasi barang ya atau kargo teman-teman ya, seperti halnya Unicontainer ya, Unitruck dan Unitrans ya. Jadi kita sudah merealisasikan penelitian selama puluhan tahun itu teman-teman ya. Ini contohnya, gambarnya seperti ini. Jika jadi teman-teman ya, seperti halnya Unitruck ya, itu kita bisa bangun di berbagai macam medan termasuk di perairan. Nah, sebenarnya perusahaan kita itu sudah aktif ya, ikut mengikuti pameran-pameran transportasi berskala internasional, termasuk juga di Indonesia kemarin teman-teman ya. Dan bahkan saya sendiri juga datang di acara transportasi yang diikuti oleh Skyway ini ya di Jakarta, tepatnya di Jakarta kemarin kita sempat foto-foto sama teman-teman ya. Dan salah satunya seperti acara pada tahun 2018 di Berlin yang disebut acara InnoTrans, di mana acara ini dikunjungi pada saat itu dikunjungi oleh 137.391 pengunjung teman-teman ya. Tujuan ikutnya ya perusahaan kita untuk menyertakan ya berbagai macam produknya di pameran-pameran berskala internasional seperti ini teman-teman ya, tidak lain tidak bukan adalah untuk memperkenalkan transportasi kita kepada dunia yang sehingga nantinya kita bisa memasuki pasar secara global ya dengan lancar teman-teman ya. Nah, Mr. Yunitski sendiri ya, Mr. Yunitski sendiri sudah mendapatkan izin dan berbagai penghargaan dalam skala internasional, teman-teman ya. Salah satu contohnya adalah ISO 9001-2015 ya. Dan di sini adalah menjamin ya, ISO ini adalah menjamin manajemen mutu kualitas perusahaan, teman-teman. Jadi ini adalah badan independen ya yang menilai ya mutu manajemen, kualitas mutu manajemen perusahaan-perusahaan dalam skala global ya. Jika itu dirasa memenuhi standar operasional skala global, maka dia akan mendapatkan sertifikat seperti ini, pengakuan seperti ini teman-teman. Dan kabar baiknya perusahaan kita sudah mendapatkannya ya. Selain itu kita juga sudah mendapatkan 83 hak paten di 19 negara ya teman-teman ya, dari Cina hingga Amerika. Dan hak paten ini yang mengamankan ya dari segi desain komponen ya, dari segi string, lintasan infrastruktur seperti itu teman-teman ya. Dan jelas ya dengan adanya kepengurusan 83 hak paten ini ya, kita bisa melihat perusahaan benar-benar mempersiapkan dirinya untuk memasuki pasar secara global. Jadi tidak main-main lagi, teman-teman ya. Nah, selain itu kita juga sudah mendapatkan ya penghargaan seperti halnya Golden Chariot ya. Ini adalah piala Oscar-nya transportasi dunia yang membuktikan bahwa transportasi kita adalah transportasi yang termasuk transportasi terbaik di dunia, dan kita mendapatkan piala Oscar Golden Chariot ini nggak cuma satu, akan tetapi beberapa ya. Nah, di sini ya kita sudah memiliki kantor sendiri, milik sendiri ya, di lahan seluas 12.000 meter persegi yang menampung 50 divisi yang memiliki 1.000 karyawan ya, teman-teman ya. Jadi Mr. Yunitski jelas di sini tidak bekerja sendirian, dia dibantu oleh ribuan karyawannya, ribuan penelitian ya untuk mengembangkan perusahaan ini ya. Kita juga memiliki 2 tempat produksi ya, yaitu yang pertama di atas lahan seluas 6.400 meter persegi dan yang kedua adalah 3.300 meter persegi. Nah, dulu pada tahun 2014 Mr. Yunitski mulai merealisasikan idenya ya di sebuah lahan ya yang bernama Eko Teknopark ya teman-teman ya. Disinilah dimulai peluang itu ya
Dan bagi siapa saja teman-teman ya yang ikut ya mendanai proyek dalam pembangunan ya Eko-Teknopark ini, maka dia akan mendapatkan saham perusahaan dalam skala global, teman-teman ya. Jadi dulu tahun 2014 itu di Lituania karena ada kendala, kemudian kita pindah tahun 2015 dalam perizinan untuk Eko-Teknopark ini, dan pada 2016 mulailah pembangunan. Oleh karena itu pada 2017 itu EcoFest ya, EcoFest yang pertama. Jadi EcoFest itu adalah acara tahunan yang dimana semua mitra dan investor ya dalam pendanaan proyek ini diundang untuk menghadiri dan menyaksikan secara langsung perkembangan perusahaan dan menerima laporan dari Mr. Yuniski secara langsung ya teman-teman ya. Dan itu dimulai pada tahun 2017 dan setiap tahun ya, setiap tahun sampai 2019 karena 2020 ada pandemi COVID-19, jadi EcoFest diselenggarakan berupa online ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi EcoFest tahun ini karena ada acara World Expo Dubai maka ditiadakan ya. Diundur setelah acara World Expo Dubai ya. Nah, kabar baiknya dalam kurun waktu beberapa tahun saja ya dari semenjak dia pembangunannya yaitu tahun 2016 teman-teman ya. Tahun 2019 ya, ini kurun waktu berapa ya? 6, 7, 8, 9, 4 tahun saja ya kita berhasil merealisasikan ya Eko-Teknopark ini dengan beberapa varian transportasi dan beberapa lintasan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini kita bisa melihat ini Uniwide ya, Unitruk ya. Ya, jadi ya ini yang dimaksud acara EcoFest yang saya maksud tadi teman-teman ya. Ini teman-teman kita, mitra-mitra kita dari berbagai belahan dunia ya mendatangi EcoFest dan menyaksikan secara langsung transportasi yang kita bangun di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat videonya ya, teman-teman bisa searching di YouTube dengan EcoFest 2019 video review Skyway. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman ya, investor dari Vietnam atau mitra-mitra kita dari Vietnam, yaitu Skyway Capital Vietnam, teman-teman ya. Untuk pertama kalinya dia datang ya, dia menghadiri proyek perdana, peluncuran proyek perdana Skyway Innovation Center di Sharjah, teman-teman. Ini adalah bentuk kerjasama pertama kita dengan negara lain, yaitu dengan Uni Arab Emirat, tepatnya di Sharjah. Nah, kita bisa melihat di sini ya, Pak Jack Is dan Mbak Isma ini ya, tentunya ya, dia telah hadir secara langsung untuk mengikuti acara EcoFest pada tahun 2019 di Eko-Teknopark ya, di Eko-Teknopark Min Belarus ya, teman-teman. Bisa lihat di sini Bapak Edwin Soru ya dan teman-teman lainnya juga mendatangi ya. Nah, ini adalah konsep ya, ini adalah konsep secara keseluruhan ketika proyek Skyway Innovation Center di Sharjah nanti akan selesai, teman-teman ya. Bisa dikatakan ini jika mobil itu adalah showroom-nya mobil, teman-teman ya. Jadi proyek ini adalah sebagai tempat mana kita menerima delegasi dari berbagai negara ya untuk melakukan negosiasi penawaran proyek komersial, teman-teman. Dan syukurnya pada tahun ini kita juga lagi melewati masa adanya World Expo di Dubai dan para tamu-tamu undangan yang potensial juga diundang untuk hadir secara langsung, menyaksikan secara langsung proyek yang kita bangun di sini untuk melakukan penawaran proyek, teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ini pada tahun 2019 ya, teman-teman ya. Ini pada tahun 2019 untuk pertama kalinya varian kita Unicar itu beroperasi di sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, kita juga sudah ya mendapatkan label RTA ya, di mana label ini adalah otorasi ya. Otorasi apa itu namanya jalan dan transportasi ya, teman-teman ya, Dubai. Jadi ini RTA label RTA ini ya
itu membuktikan bahwa kita sudah sebagai transportasi resminya pemerintahan Dubai. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini Mr. Yunitski. Ya, ini adalah pimpinan tertinggi Uni Arab Emirates ya. Kemudian ini adalah Mr. Yunitski yang sedang berbincang-bincang dengan penguasa Sharjah ya. Ya, seperti ini. Nah, selain menyediakan sistem transportasi ya, teman-teman ya, kita juga menyediakan ya sebuah proyek ya kota cerdas buatan ya, teman-teman ya, yang dimana di sini ya kita juga dilengkapi dengan eco house yang ramah lingkungan, teman-teman ya. Di Linear CT ini, kota cerdas buatan ini ya, kita menggabungkan antara bagaimana manusia, teknologi dan alam itu bisa hidup bersama, bersatu dan saling mendukung, teman-teman ya. Dan ini jelas akan sangat support untuk masa yang akan datang, karena mengingat bahwa apa yang kita alami pada saat ini adalah mungkin begitu banyaknya tumbuh ya industri-industri yang ada, tetapi industri tersebut justru malah merusak alam, teman-teman ya. Jika industri yang kita ciptakan itu merusak alam, maka jelas secara otomatis imbasnya ketika alam merusak, maka alam akan merusak kita, atau alam akan memberikan dampak yang sangat negatif bagi kehidupan kita sebagai umat manusia, teman-teman. Mungkin seperti penyakit yang begitu banyak, ya bencana alam, dan ataukah panas yang terlalu berlebihan, teman-teman. Ya, akan tetapi di sini kita menghadirkan sebuah teknologi yang dimana antara manusia, teknologi, dan alam itu bisa bersama, ya, dan saling mendukung sehingga kita bisa memberikan apa itu namanya lingkungan, ya, lingkungan yang tidak hanya sehat saja, akan tetapi juga dipenuhi dengan kecanggihan teknologi yang. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa dibangun di perbukitan. Nah, inilah Skyway, teman-teman ya. Transportasi kita yang menghadirkan ya inovatif ya, dibangun di atas tanah, kecepatan tinggi, aman, efisien dan mudah diimplementasikan. Peluangnya apa ya? Peluangnya adalah terletak di sini, teman-teman ya. Dari tahun 2014 ya hingga sekarang itu kita membangun sebuah proyek percontohan ekoteknopark yang dimana tanpa proyek ini maka perusahaan tidak bisa memasuki pasar secara global ya. Jadi jika ingin perusahaan memasuki pasar secara global, maka perusahaan harus merealisasikan proyek utama ini. Jadi ini adalah hidup matinya perusahaan. Ini adalah kunci utama perusahaan agar perusahaan bisa bertumbuh berkembang semakin besar di seluruh dunia, teman-teman. Ya, inilah seriusnya proyek ini. Jadi ini adalah proyek hidup matinya perusahaan. Nah, di proyek ini teman-teman ya, kita membangun sebuah teknologi di mana untuk pertama kalinya ya teknologi ini diimplementasikan secara nyata ya, diuji dan kemudian untuk mendapatkan sertifikat. Jadi yang penting ini adalah sertifikatnya ini, teman-teman ya. Sertifikat izin untuk melakukan penjualan secara global ya. Dan di sini jelas teman-teman ya, untuk pembangunan ini ya kita terbagi menjadi 15 tahapan pembangunan ya. Apakah tahapan pembangunan ini ditentukan oleh waktu ya? Perusahaan hanya bisa memberikan target waktu akan tetapi tidak bisa memastikan. Karena apa? Karena yang namanya pembangunan seperti ini, apalagi kita memakai pendanaan secara crowdfunding atau pendanaan masyarakat, teman-teman, jelas ya itu akan disesuaikan dengan realita di lapangan, ya, realita di lapangan. Jadi selama ini tidak ada perusahaan-perusahaan startup yang berani memastikan kapan dia IPO sebelum dia memasuki benar-benar dia memasuki komersial, ya, paham di sini ya. Dan peluangnya apa? Peluangnya di sini ya dalam pembangunan 15 tahapan ini ya, kita bersama-sama bisa ikut membangun perusahaan ya, membangun perusahaan dalam segi pendanaan ya, dalam segi pendanaan ya. Di sini kita memiliki beberapa paket
saham ya yang bisa dikondisikan dengan keuangan kita ya. Dan sebagai imbalannya adalah ketika kita mau ikut berkontribusi membangun ya proyek percontohan ini teman-teman ya, pada saat sekarang ini kita mendapatkan diskon harga saham dari harga normal. Jadi di sini diskonnya pada saat stake 14.2 ini, kita ada 15 stake ya. Ini 14.2 ini diskonnya antara 1:21 hingga 1:54. Artinya apa? Setiap $1 yang kita berikan kepada perusahaan itu kita mendapatkan 21 lembar saham hingga 54 lembar saham, teman-teman. Dan $1 ini kebetulan juga sebagai nilai ya yang sesuai dengan kapitalisasi kekayaan intelektual perusahaan yang tercatat, yaitu setiap $1 itu mendapatkan bernilai 1 lembar saham. Ya, teman-teman ya, di sini. Jadi di sini kita mendapatkan diskon 1:21 ya. Jika kita lihat rata-rata harga saham di pasaran pada saat perusahaan listing market itu belasan dolar, teman-teman ya. Belasan dolar ya. Jadi kalau kita misalnya ambil kesempatan peluang ini dengan berinvestasi misalnya $1.000 dengan diskon 1:28, maka kita dapat 28.000 lembar saham dengan investasi $1.000. Dengan 28.000 lembar saham, jelas kalau kita listing market ini kita hitung nggak sampai belasan dolar lah, kita hitung $1 aja, jelas nilai investasi kita menjadi $28.000 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini yaitu peluangnya yaitu teman-teman ikut berkontribusi membangun proyek ini dengan mengakuisisi saham perusahaan dengan beberapa pilihan paket yang sudah ditentukan. Teman-teman tinggal menunggu perusahaan menyelesaikan 15 stake ini kurang 10% karena saat ini kita udah menyelesaikan 90% pembangunan, jadi kurang 10% lagi ya teman-teman ya. Kemudian menunggu perusahaan hingga IPO, dan pada saat listing market ini teman-teman bisa jual sebagian saham dan bahkan bisa menjual semua saham teman-teman yang dimiliki. Akan tetapi saran saya teman-teman, karena ini adalah investasi di infrastruktur, jelas ya. Jika teman-teman berinvestasi dalam jangka panjang itu akan semakin baik karena proyek yang dibangun akan semakin banyak, pengguna transportasi kita juga akan semakin banyak juga, jelas itu akan meningkatkan kenaikan atau nilai harga saham di pasar dalam jangka panjang dan juga meningkatkan dividen atau bagi hasil yang teman-teman terima setiap tahunnya pada saat perusahaan mulai menghasilkan keuntungan. Jadi di sini ya peluangnya ya teman-teman ya. Jadi di sini investor, teman-teman sebagai investor, teman-teman di sini mendaftar di Skyward Community, yaitu Skyward Community adalah platform perantara antara investor dengan perusahaan ya teman-teman ya di sini ya. Di Skyward Community ini teman-teman nantinya akan diarahkan oleh mitra kita ya, itu untuk melakukan register pendaftaran dengan mengisi data nama, email, dan nomor HP ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman memberikan dokumen untuk sertifikasi atau verifikasi akun ya teman-teman ya. Itu dokumen utama seperti KTP dan paspor dilengkapi dengan dokumen kedua seperti halnya STNK, SIM, KK yang alamatnya sama dengan dokumen utama. Jadi pilih salah satu, jadi ada 2 dokumen ya teman-teman ya. Dokumen utama dengan dokumen pelengkap. Ya di sini ya. Dari Skyward Community ini dana teman-teman ditransfer ke GTI ya, ini Global Transport Investment ya, tempatnya saham perusahaan induk. Dari GTI ini ya, dana teman-teman untuk pengembangan, pabrik, uji coba, pemasaran, sehingga untuk merealisasikan proyek kita sehingga kita bisa memasuki pasar secara global. Jadi aset teman-teman letaknya di sini ya, sebagai infrastruktur ini teman-teman ya. Jadi di sini perlu dipahami teman-teman ya, GTI memiliki kekayaan intelektual Skyway yang bernilai $400.867.433.000 dan menjadi landasan penerbitan saham perusahaan. Jadi praktisnya jumlah saham perusahaan juga sebanyak ini. Itu artinya ya,
dengan penilaian kekayaan intelektual yang diraih oleh Skyway berdasarkan penilaian Jenderal Kekayaan Intelektual, ya, penilai independen tentang kekayaan intelektual perusahaan, ya, setiap satu lembar sahamnya itu bernilai $1, ya teman-teman, ya, di sini, ya. Kemudian di sini GTI bekerja sama hanya dengan badan-badan hukum. Perusahaan dibentuk di Kepulauan Virgin Britania Raya demi memperoleh kondisi-kondisi yang lebih menguntungkan serta menarik bagi para investor. Anda dapat memeriksa pendaftaran perusahaan di alamat ini, ya. Nah, di sini teman-teman kita ada sertifikat FSC BVI, ya. Jadi FSC BVI ini ibaratnya Otoritas Jasa Keuangan. Kalau di Indonesia itu OJK, ya. Kalau di Indonesia OJK. Jadi cuman kalau di sini OJK-nya internasional, ya teman-teman, ya. Nah, di sini teman-teman, ya, kita memakai sistem converter loan. Jadi ini kabar baik bagi teman-teman yang masih baru atau mau mengambil peluang dari kita, teman-teman, ya. Dengan adanya converter loan ini jelas akan meningkatkan tingkat keamanan dan kenyamanan teman-teman dalam mengambil keputusan untuk memiliki saham kita, teman-teman, ya. Dengan converter loan ini, ya, ibaratnya teman-teman saat pertama kali berinvestasi di sini, ya, teman-teman bukan sebagai investor, ya, di awal-awal teman-teman bukan sebagai investor tapi pemberi pinjaman, ya. Teman-teman pemberi pinjaman, ya. Jika selama 3 tahun, ya, selama 3 tahun ini teman-teman tidak menandatangani atau mengkonvert pinjaman teman-teman ke saham, ya, maka teman-teman dapat menarik, ya, uang yang teman-teman pinjamkan ke perusahaan, mengambil kembali dengan keuntungan 4%. Akan tetapi jika selama 3 tahun ini teman-teman sudah mantap, ya, dengan perkembangan perusahaan tentang mungkin melihat fundamental perusahaan yang saat sekarang ini sudah memiliki kerjasama di Uni Arab Emirat, teman-teman sudah merealisasikan begitu banyak varian produk dan juga begitu menjalin begitu banyak kerjasama, ya teman-teman, ya, maka teman-teman bisa langsung menandatangani, ya, surat perjanjian untuk mengkonversi pinjaman teman-teman ke saham, ya. Pada saat teman-teman menandatangani, maka hal itu pada saat itu sekitar 1 bulan, ya, teman-teman mendapatkan saham perusahaan secara sah, secara hukum, ya teman-teman, ya. Dan jelas di sini hukum kepemilikan saham sama dengan hukum kepemilikan saham secara internasional. Jadi ada 2 keuntungan ketika teman-teman memiliki saham. Yang pertama adalah saham hanya bisa dijual pada saat perusahaan listing market. Jadi kalau teman-teman udah menandatangani surat kepemilikan saham ini, kemudian di tengah-tengah jalan teman-teman butuh uang, ya, teman-teman mau jual saham tidak bisa, ya, itu, ya, tidak bisa, ya, karena ketentuan utamanya saham tidak bisa ditransfer antar akun. Saham bukan cryptocurrency, ya teman-teman, ya. Saham hanya bisa dijual pada saat perusahaan listing market. Kemudian yang kedua adalah ketentuan yang kedua adalah teman-teman hanya bisa mendapatkan dividen atau bagi hasil, ya, pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan, ya. Jelas pada saat ini dividen belum ada karena kita adalah perusahaan startup, ya. Kita perusahaan yang baru mulai dan bahkan kita baru mulai masuk komersial, ya. Akan tetapi kabar baiknya teman-teman, ya, perusahaan pada akhir tahun ini ditargetkan memiliki 2 proyek komersial dan tahun depan memiliki 8 proyek komersial. Jadi total ada 10 proyek komersial. Jelas itu sudah menjadi tabungan dividen kita di jangka panjang, ya teman-teman, ya. Jika misalnya tahun depan perusahaan mendapatkan DP atau pembayaran DP dividen dan sekiranya itu keuntungannya besar dan bisa dibagikan berupa dividen, maka paling cepat tahun 2023 teman-teman sudah mendapatkan bagian dividen, ya teman-teman, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini contoh, ya. Ini adalah contoh sertifikat saham. Jika teman-teman ingin sertifikat saham seperti ini berbayar, ya, $10 per sertifikatnya, teman-teman, ya. Akan tetapi, ya, saya sarankan teman-teman ambil yang ekstraknya saja, ini sama saja, ya. Jadi ekstrak ini adalah
rangkuman dari berbagai macam sertifikat saham yang teman-teman miliki. Tapi kalau sertifikat ini cuma berlaku satu sertifikat ya, satu transaksi maksudnya ya teman-teman. Jadi ini ya ekstraknya. Jadi nanti bisa dibantu mitranya bagi yang belum punya ekstrak. Iya. Nah ini ada pilihan paket investasi ya. Nah, ini kita ada pilihan paket investasi ya, ada paket InnoTrans ya, kemudian Quick Start Kit dan Student ini hanya untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun dan perlu catatan teman-teman ya, Kit dan Student ya. Ini pada saat perusahaan listing market pun ya, teman-teman belum bisa jualan sahamnya, teman-teman hanya bisa dapat dividennya ya. Kecuali kalau anak teman-teman ya, kids student ini khusus anak di bawah 17 tahun, kecuali kalau anak teman-teman sudah memenuhi syarat usia. Jadi kalau anak teman-teman sudah usianya 18 tahun ke atas baru bisa jual sahamnya. Ya, paham ya teman-teman ya. Nanti kalau tidak saya peringatkan nanti pada saat listing market nanti tanya-tanya, "Loh, saham saya anak saya kok belum bisa dijual? Usianya masih berapa, Bu?" Usianya masih 12 tahun. Oh, berarti nunggu ya, nunggu 6 tahun lagi untuk bisa jual ya. Karena apa? Karena memang benar-benar ini dialokasikan untuk dana pendidikan anak ya. Usia 18 tahun itu udah persiapan SMA, udah mau masuk kuliah itu ibaratnya kalau ke kedokteran atau ke kuliah-kuliah yang membutuhkan biaya besar, jadi teman-teman sudah tidak bingung lagi, sudah ada tabungan di berupa saham, kepemilikan saham Global Skyway ini, teman-teman ya. Ini adalah paket cash besar ya, teman-teman ya. $25.000 paling murah. Ya, dengan diskon 46, teman-teman dapat 1.150.000 lembar saham. Jadi sedikit gambaran teman-teman ya, $25.000 ini sekitar berapa ya? Antara 300-400 juta ya. 300-400 juta itu ibaratnya kalau di realisasikan untuk beli rumah ya, untuk beli rumah perumahan ya, itu mungkin ya kamar mandi 1, kemudian ada teras ya, ada apa itu namanya, tempat tidur 2, ya ada dapur ya, seperti itu ya, cukup sederhana sih teman-teman ya, 400 juta ini. Jika teman-teman investasikan mungkin untuk apa itu namanya disewakan ya, setiap tahunnya mungkin ya antara 12 sampai 15 juta. Kalau misalnya teman-teman tunggu dalam waktu 10 tahun, ya itu sekitar dia menghasilkan sekitar 120 sampai 150 juta. Kalau kenaikannya mungkin ya sekitar naik-naik sekitar 600 sampai 700 juta. Jadi total kurang dari 1 M ya teman-teman ya, dalam waktu 10 tahun ke depan. Akan tetapi jika teman-teman memiliki dana lebih ya, kalau saran saya ya sebagian bisa diambilkan untuk kepemilikan saham infrastruktur berskala global. Karena apa? Karena karakteristiknya sama dengan rumah ya teman-teman ya, dengan properti ya. Jadi infrastruktur itu karakteristiknya sama dengan properti. Cuman kalau properti kan cuman untuk perseorangan saja ya. Tetapi kalau infrastruktur dalam skala global untuk publik, untuk pemerintah jelas nilainya akan semakin tinggi ya. Jika teman-teman alokasikan di sini ya teman-teman ya, sama-sama 400 jutanya nih, daripada untuk membangun rumah, mungkin kalau teman-teman punya rumah 2, 3, sebagian bisa teman-teman alokasikan untuk kepemilikan saham ini ya, sebesar 1.150.000 lembar saham. Ini nilainya kalau $1 ya teman-teman ya, kalau $1 itu perkiraan sekitar 15 sampai 17 miliar ya teman-teman. Dan kabar baiknya itu perkiraan nggak sampai 10 tahun ke depan ya, mungkin ya sekitar 5 tahunan, 5 tahunan teman-teman sudah punya aset sebegitu besar. Jadi jauh lebih menguntungkan di sini ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu strategi untuk memanajemen aset teman-teman ya, daripada punya aset banyak, rumah banyak ya, sebagian mungkin bisa dialokasikan untuk portofolio kepemilikan saham di Skyward Community ini ya. Nah, ini paket ya, paket saham yang bisa diangsur selama 5 bulan ya teman-teman ya. Jadi paket terendah itu $50 per bulan atau 800.000 per bulan selama 5 kali. Jadi kalau lunas temunya 4 juta ya, 4 juta teman-teman dapat 5.250 lembar saham.
Jadi semakin banyak paket saham yang teman-teman ambil, jelas diskonnya akan semakin besar. Di sini akan menentukan semakin banyak juga saham yang teman-teman miliki. Nah, kita saat sekarang news ya, itulah bagian pertama, yaitu tentang peluang yang kita sampaikan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa berkonsultasi dengan mitranya masing-masing untuk menentukan ya paket saham mana yang akan diambil ya teman-teman ya. Jadi ini kita ke bagian yang kedua adalah membahas news ya. Nah, di sini teman-teman ya, news yang pertama adalah head press dari konferensi pers di pusat UST Incorporation ya. Di sini teman-teman ya. Di sini adalah para jurnalis ya. Kita mengadakan konferensi pers ya, mengundang berbagai macam jurnalis ya, yang dimana di sini ya inti dari apa itu namanya pertemuan ini ya, kita membicarakan tentang next project, yaitu tentang sertifikasi pembangunan string yang memerlukan mulai dari 230 hingga 580 juta dolar ya di sini ya teman-teman. Selain itu para wartawan juga berhasil bepergian dengan unicar tropis di sepanjang jalur uji coba sejauh 400 meter. Jadi wartawan yang mengikuti konferensi pers ini juga diizinkan ya untuk mengendarai secara langsung unicar yang sudah kita bangun di sana ya teman-teman ya. Selain itu di artikel Associated Press telah diberikan pula perhatian khusus terkait UST Incorporation dengan merek SKW. Menurut jurnalis di beberapa negara telah terbit peringatan mengenai pendanaan teknologi di bawah merek ini yang nantinya akan menimbulkan resiko serius bagi para investor. Nah, ini nanti akan kita bahas ya teman-teman ya, dan juga kita akan bahas ada berita ya tentang perusahaan. Kemudian sebagai jawabannya pendiri UST Incorporation ya Mr. Anatoly Yunsky menyatakan bahwa pendanaan proyek ditangani oleh yayasan independen dan bukan perusahaan di bawah merek SKW. Selanjutnya perwakilan UST Incorporation menambahkan bahwa perusahaan memiliki nama SKW sebelum merek ini disusupi oleh orang maupun organisasi yang berniat buruk ya teman-teman ya. Jadi memang perusahaan kita itu di bawah yayasan independen yang disebut Global Transport Investment, teman-teman. Jadi tidak di bawah merek SKW. Dan bahkan ya merek SKW ini sendiri itu belum dipatenkan ya, teman-teman ya. Dan saat ini itulah mengapa kita memakai merek Blue Sky yang sudah dipatenkan ya. Jadi dulu memang kita lebih disebut sebagai Skyway ya seperti ini teman-teman ya. Akan tetapi dengan merek Skyway ini ya memang sebuah proses ya, perusahaan startup yang memiliki begitu banyak liku-liku ya, ada banyak juga tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak terbukti hanya untuk memperburuk citra perusahaan. Akan tetapi kenyataannya sampai saat ini perusahaan benar-benar tidak terhentikan ya teman-teman ya, tidak terhentikan sehingga begitu banyak tuduhan yang ada tentang perusahaan kita ya semuanya dapat terjawab dengan realitas yang ada, kenyataan yang ada bahwa perusahaan membuktikan bahwa tuduhan itu tidak terbukti dan sebuah tuduhan yang salah ya. Nah di sini ya teman-teman ya. Ini nanti kita juga akan bahas lagi pas ulang ya. Kemudian The National merangkum hasil konferensi pers di pusat ya. Kami memerlukan lahan dan pendanaan untuk membangun area uji coba yang lebih panjang. Kami tidak dapat melakukan ini dengan biaya kami sendiri. Pembangunan lintasan uji coba sepanjang 20 km untuk pergerakan kendaraan dengan kecepatan hingga 500 km per jam memerlukan dana sekitar
230 juta dolar. Jadi secara otomatis teman-teman ya, ini adalah target utama untuk penyelesaian stake 15 ya, yaitu sertifikasi high speed. Jadi memang perusahaan pada saat ini target di stake 14 itu adalah perusahaan sudah memasuki komersial. Target untuk stake 15 itu adalah perusahaan untuk menyertifikasi high speed ini. Artinya apa? Di stake 15 itu perusahaan juga sudah memasuki komersial. Artinya perusahaan sudah bisa menjual berbagai varian yang sudah tersertifikasi sambil menunggu high speed ini yang sudah untuk sertifikasi, teman-teman. Artinya untuk pemenuhan dana ya 230 juta dolar ini itu tidak hanya bersumber dari penjualan saham crowdfunding atau penjualan dan saham yang sedang kita tawarkan peluangnya seperti saat ini, akan tetapi kita membuka untuk investor-investor ya dari eksternal perusahaan untuk ikut menyelesaikan sertifikasi high speed ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jelas dari sebagian keuntungan dari komersial, karena kegiatan komersial kita juga membutuhkan ya. Dari kegiatan komersial kita juga mendapatkan keuntungan ya teman-teman ya. Di sini ya, saat ini perusahaan menyewa lahan di Taman Teknologi, Pusat Penelitian Ilmiah Sarja dan menangani penarikan dana untuk pengembangan selanjutnya. Hingga saat ini seluruh pengeluaran untuk pengembangan didanai secara pribadi oleh Mr. Yunus dan Yayasan Investasi Swasta. Selain itu, proyek lintasan sepanjang 20 km dapat dilengkapi dengan sistem pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan. Dalam hal ini pembangunan akan membutuhkan 580 juta dolar dan 250 hektar lahan. Proyek ini telah diminati oleh negara-negara di Eropa serta di Arab Saudi dan India ya. Jadi perlu dipahami lagi di sini ya teman-teman ya. Proyek ini telah diminati di negara-negara di Eropa serta di Arab Saudi dan India ya. Jadi di sini aerodinamika transport berkecepatan tinggi ternyata telah terbukti sangat efisien. Masalahnya saat ini adalah mengujinya dengan kapasitas penuh karena kami membutuhkan lintasan tak kurang dari 20 km. Tugas kami berikutnya menemukan lokasi di mana kami bisa membangunnya. 3 tahun yang lalu orang-orang tidak percaya bahwa kami bisa memperoleh lintasan kerja untuk Unicar. Sekarang dia sudah ada di sini di Sarja. Kami menunggu lintasan gawai berkecepatan tinggi juga akan muncul di sini. Ini adalah langkah selanjutnya. Jadi diisukan kemarin ya teman-teman ya untuk ketersediaan sertifikasi UFlash atau high speed ini itu ada dua alternatif bagi perusahaan, apakah akan dibangun di Belarus ataukah dibangun di Uni Arab Emirat. Dengan melihat ya berita ini ya teman-teman ya, khususnya yang di sini ya teman-teman ya, khususnya di sini ya teman-teman ya, kita bisa simpulkan bahwa pembangunan string untuk sertifikasi ya high speed itu di Uni Arab Emirat ya. Saat ini transportasi UST Incorporation berada dalam tahap pertimbangan oleh manajemen lalu lintas transportasi Dubai sebagai salah satu dari permintaan tender. Perkiraan biaya lintasan Dawei di keamiran ini adalah 7-15 juta per kilometernya ya. Ini maksudnya bukan total nilai proyek ya teman-teman ya, akan tetapi nilai pembangunan per kilometer ya. 7-15 juta per kilometer ya. Jadi yang dibangun itu ya bisa ratusan kilometer ya teman-teman ya. Jumlah ini termasuk pembangunan struktur lintasan, stasiun dan elemen infrastruktur lainnya, termasuk sistem kendali dan kendaraan itu sendiri ya. Jadi tender ini RTA ini ya dimaksud ya oleh manajemen lalu lintas dan transportasi Dubai ini yang dimaksud RTA yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya transportasi kita saat ini itu sudah terdaftar sebagai transportasi resminya Dubai dengan dicantumkannya RTA ya di transportasi kita ya teman-teman ya. Jelas untuk pembangunan atau permintaan tender itu sendiri ya teman-teman ya, kita hanya menunggu waktu saja karena jelas untuk membangun sebuah proyek infrastruktur seperti ini ya, kita nggak seperti membangun pos kampling atau rumah biasa, akan tetapi kita memerlukan sebuah negosiasi yang matang untuk kebaikan bersama ya teman-teman ya. Jadi jelas di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa memang proyek perusahaan sudah dapat
proyek besar ya dari Uni Arab Emirat sendiri. Prospek transportasi Dawei dinilai secara tinggi oleh Husain Al-Mahmudi, Direktur Pelaksana Taman Teknologi Inovatif dan Pusat Penelitian Ilmiah Sarjah ya. Proyek ini dilaksanakan secara nyata, bukan hanya di atas kertas. Menarik teknologi dan inovasi tingkat dunia seperti ini ke Sarjah dan UEA adalah pencapaian yang sesungguhnya. Saya berharap agar ini menjadi solusi yang penting bagi masalah mobilitas di Timur Tengah dan Afrika. Ya, jadi proyek yang kita bangun saat ini itu adalah wilayah MENA. MENA itu adalah negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Ya, MENA, Middle East and Afrika, North Afrika, ya, MENA, North Afrika, Afrika Utara. Nah, di sini ya, ini jelas dipahami ya teman-teman ya. Jadi kita kabar baiknya sudah mendapatkan proyek besar dan sangat serius dikembangkan, dan untuk pembangunan sertifikasi high speed sendiri ini tidak hanya mengandalkan penjualan saham secara crowdfunding, ya paham ya. Jadi kan ada yang berpikir, lo butuh dana begitu banyak, nanti lama lagi ya. Jangan khawatir teman-teman ya, sumber dananya bukan dari kita ya. Sumber dananya bukan dari kita. Nah, di sini lebih dari 10 publikasi mengenai proyek telah diterbitkan selama beberapa minggu terakhir. Nah, di sini ya teman-teman ya, kita sudah diberitakan ya oleh Konstruksi Week ya, saya Associate Press International Sarjah 24 ya, kemudian Gate Voice ya, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dalam seminggu terakhir itu traffic media massa dalam memberitakan ya transportasi kita di Sarjah itu meningkat. Ya, jelas ini ada hubungannya dengan acara World Expo ya yang diselenggarakan oleh Dubai ya. Jadi ada banyak kunjungan juga dari berbagai delegasi dari berbagai negara ya untuk menghadiri transportasi kita ya. Kemudian ini adalah mitra SBC mendirikan kantor di Puerto Rico. Jadi di luar negeri itu SBC sudah memiliki kantor-kantor sendiri ya teman-teman ya. Sudah mulai mengunjungi sudah mulai mendirikan kantor-kantor perwakilan. Kemudian ini ya, delegasi kerajaan dari Lesotho mengunjungi pusat IST Incorporation di Sarjah. Ya, ini teman-teman ya, betulnya. Jadi inilah ya, ini sebenarnya para tamu undangan dari Dubai, teman-teman. Jadi mereka diundang juga di SRT IPAC, salah satunya untuk mengunjungi proyek ya Skyway Innovation Center di Sarjah. Nah, di tempat kita ini Mr. Yunitski ya, ini adalah raja dari Lesotho tersebut ya teman-teman ya. Di sini ya, jelas mereka juga mendapatkan tawaran untuk bekerja sama dengan kita ya. Ini adalah news yang kita sampaikan ya untuk minggu ini. Jadi minggu ini nggak ada webinar ya teman-teman ya. Webinar ini ya masih belum. Nah, itu adalah beritanya ya. Kemudian kemudian tanya jawab ya teman-teman ya, tanya jawab ya, kita buka. Tapi sebelumnya ada teman-teman sebagian yang bertanya ya. Saya beresin dulu yang bertanya ya. Jadi ada yang bertanya kemarin ya, ketika dia melihat disclaimer ya. Disclaimer itu letaknya di bawah sendiri di website SWC-01. Ini di semua website jawabnya. Ini bukan ketentuan, ini adalah penolakan tanggung jawab. Nah, di sini ya. Jadi di sini adalah sebuah penjelasan bahwa apakah perusahaan ke depan ya itu akan memasuki bursa saham yang ada tertera di sini ya. The company has not registered and does not intend to register any part of stock in the United States of America in accordance
with the legislation on securities. Stock cannot be offered or sold in the United States of America or to any national resident or U.S. citizen except for deals that exempt from registration or registration requirement under the U.S. Securities Act of ini ya teman-teman ya. Jadi di sini ya teman-teman ya menyatakan bahwa apa itu namanya di Skyward Community ini ya perusahaan tidak terdaftar atau membuka diri untuk bursa saham Amerika ya, United States of America ya. Jadi bursa saham Amerika itu yang dulu disebut yang namanya AMEX ya. Tidak lama kemudian AMEX ini bursa saham ini ya, bursa saham Amerika ini sebenarnya bursa saham AMEX ini, bursa saham Amerika ini dulu ya, itu berbeda dengan NYSE, dia terpisah dengan New York Stock Exchange. Meskipun kantornya itu sama-sama di New York-nya. Sama-sama di New York. Akan tetapi tidak lama ini New York Stock Exchange itu juga mengakuisisi AMEX ini ya, bursa saham Amerika ini. Ya, teman-teman ya. Jadi di sini menyatakan bahwa Skyway itu nantinya itu tidak diperjualbelikan atau tidak bisa masuk di bursa saham New York Stock Exchange ini atau AMEX ini ya teman-teman ya. Mengapa? Karena itulah undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Nah, kalau ibaratnya undang-undang yang berlaku di negara tersebut ya seperti itu ya secara otomatis kalau kita itu bisa listing market di sana ya otomatis malah tanda tanya ya. Kita malah melanggar hukum, melanggar undang-undang, ya teman-teman. Nah, terus di mana nantinya ya? Di mana nantinya? Apakah ini nanti saham ini nanti mau masuk di bursa lain ataukah bagaimana? FSC BVI, teman-teman ya, kita perlu pahami ya, Otoritas Jasa Keuangan sebagai pusat atau sebagai tempat perusahaan kita terdaftar secara legal, secara hukum, yaitu FSC BVI ya teman-teman ya, itu juga sebagai kendaraan perusahaan-perusahaan skala global itu untuk memasuki bursa-bursa saham yang telah ditunjuk, ya, seperti London Stock Exchange ya. Kemudian kalau kita lihat undang-undangnya dulu New York Stock Exchange NYSE itu bisa ya. Kemudian apa itu namanya? Nasdaq ya teman-teman ya. Jadi ini kita juga belum tahu ya apakah AMEX ya United States of America ya bursa saham AMEX ini meskipun dia itu diakuisisi oleh NYSE apakah dia itu punya tempat sendiri ataukah tempatnya itu bersatu dengan NYSE dan aturannya juga bersatu, kita sendiri juga nggak ngerti ya teman-teman ya, kita sendiri juga belum sampai arah itu. Akan tetapi yang jelas dengan FSC BVI ini sendiri, perusahaan juga bisa masuk bursa saham Nasdaq. Ya. Jadi Nasdaq itu tempatnya bursa saham apa itu skala global yang dimana perusahaan-perusahaan besar kelas dunia itu juga ada di sana. Ya, seperti halnya Google, Facebook, ya, terus Tesla miliknya Elon Musk itu ya, itu dia apa itu namanya listingnya di Nasdaq. Dan bahkan perusahaan yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan milik ya apa itu namanya putra putri bangsa Indonesia sendiri ya, itu juga ada yang berhasil memasuki Nasdaq ya teman-teman ya. Jadi Nasdaq ini bursa saham terbesar kedua di dunia. Jadi kita nggak perlu apa itu namanya mikirin perusahaan tidak bisa masuk di AMEX ini. Akan tetapi ada opsi lain untuk memasuki bursa saham dan itu pada umumnya memang sebagai tempat perusahaan-perusahaan skala global untuk listing market yaitu di Nasdaq. Ya, paham ya teman-teman ya. Nah, ini pernyataan teman-teman yang kemarin ya. Kemudian yang kedua, pernyataan yang kedua. Pak, ini menurut Bapak bagaimana berita-berita seperti ini ya? Jadi seperti ini ya teman-teman ya, ini berita ini sebenarnya berita pemberitahuan ya. Sebenarnya kalau saya lihat arahnya dia memang tidak begitu apa itu namanya bukan sebagai megatron ya.
bukan sebagai negatron. Dia hanya memberitakan hal yang ada, ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ya, intinya seperti ini ya. Intinya ini. Nah ini ya, sudah itu menawarkan tender kepada otoritas jasa jalan raya multi jalurnya menjadi masa depan kendaraan tanpa belum juga lepas landas. Ya jelas lah belum lepas landas lah. Ibaratnya kalau kita bangun apa asal kita bangun aja. Aku pengen bangun ini kita langsung bangun, tidak mungkin lah. Jadi secara otomatis ada proses yang ada di situ seperti itu teman-teman. Jadi makanya kan berita-berita seperti ini kan apa itu dimunculkan memang untuk apa itu namanya orang-orang untuk berpikir ya teman-teman ya, untuk berpikir. Mengapa kok dalam bertahun-tahun belum lepas landas? Kan ada banyak proses dalam pembangunan seperti itu, teman-teman. Jadi nggak begitu ini. Akan tetapi ketika kita melihat ya berita yang sudah saya sampaikan tadi, ya teman-teman ya, jelas itu masih dalam proses karena kenyataannya kita sekarang ini ya, Unisdi belum berhasil mendapatkan proyek besar untuk kota di sebuah provinsi mendapatkan kritik dan tampaknya telah ditinggalkan lain dilaporkan dari investor yang marah ya. Investor mana yang marah? Di Indonesia itu kita belum buka platform crowdfunding sama sekali dan bahkan di Indonesia itu proyek kita masih MOU belum dibuka sama sekali. Artinya belum ada dana yang mengucur. Nah, di sini mengapa kok ada investor yang marah? Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi berita-berita seperti ini kan harus ada yang meluruskan. Kalau nggak ada yang meluruskan, dia akan menjadi sebuah opini ya. Opini yang yang tidak ada jawaban itu akan menjadi sebuah berita yang kan ada juga pertanyaan lama tentang SKW yang secara mencolok mengiklankan Unisdi dan teknologi string 19 melarang SKW dan sejumlah anak perusahaannya menjual saham. Pihak berwenang di Belgia memperingatkan investor SKW memiliki karakteristik skema piramida ya. Pejabat Lituania dengan daftar mengatakan kepada publik hati-hati atau Anda mungkin kehilangan uang Anda. Ini pejabat Lituania. Teman-teman perlu pahami ya. Kasus Lituania ini terjadi tahun 2014 ya, terjadi tahun 2014. Kita tahun 2014 di mana ya Lituania menuduh perusahaan kita itu apa itu namanya perusahaan penipuan. Akhirnya kita pindah ke Minsk, Belarus. Dan kemarin ya kita naik banding, kita ajukan pengadilan, pokoknya kita menang, kita terbukti bahwa kita bukan perusahaan penipuan. Oleh karena itu negara Lituania ini ya itu membahas dirugikan, jadi perusahaan menuntut dana ya itu sekitar puluhan juta dolar ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya tuduhan-tuduhan di masa lalu ya, di masa lalu pada saat perusahaan kita belum tenar, pada saat perusahaan kita masih berupa apa itu namanya proyek lahan, proyek percontohan yang mungkin masih merealisasikan varian-varian kita yang mungkin belum begitu banyak disertifikasi, teman-teman ya. Kemudian ini sama dia diangkat lagi, ya. Ini diangkat lagi, ya. Jadi dia memberitakan berita-berita yang dulu, tuduhan-tuduhan yang dulu, yang sebenarnya itu tuduhannya salah, tidak terbukti. Karena kenyataannya di sini ya, saya pernah dengar di sini ya. Ini di Indonesia ini saja ya. Ini ada salah satu tokoh ya, salah satu tokoh masyarakat di Indonesia ini dengan Uni Arab Emirat. Jadi apa itu proyek di Uni Arab Emirat itu adalah proyek bohongan ya. Selang 1 atau 2 tahun kemudian ternyata perusahaan kita sedang membangun di Uni Arab Emirat dan itu disiarkan oleh media massa. Itu sekitar tahun 2019 ya. 2019 2020. Teman-teman. Apalagi saat ini yang media massa seluruh dunia dan bahkan delegasi-delegasi atau pemimpin-pemimpin dari seluruh dunia mengunjungi secara langsung proyek yang kita bangun. Artinya apa? Tuduhan bahwa SKW itu Uni Arab Emirat itu tidak terbukti ya. Itu kalau perusahaan nggak mungkin cuma miliaran, ratusan miliar ya teman-teman ya, seperti itu. Dan tuduhan di masa lalu yang tidak terbukti ya, tidak terbukti dan itu diunggah berkali-kali hanya untuk menurunkan citra perusahaan. Tapi sekali lagi ya, pada saat ini perusahaan tidak terhentikan, jadi unstoppable ya teman-teman ya. Karena apa? Karena bagaimanapun juga manusia di seluruh dunia itu melihat secara nyata. Kenyataannya mana? Kenyataannya ada semua. Nah, seperti itu. Jadi tuduhan seperti ini seperti halnya kita menuduhkan bahwa menuduhkan mati sama orang yang masih hidup. Jadi orangnya masih hidup kok. Kamu kira mati ya? Gimana ini ya? Repot ya. Ya ini yang tersinggung itu orangnya masih hidup. Ibaratnya teman-teman masih hidup nih sekarang. Kemudian digembar-gemborkan, dia udah mati, si Bejo udah mati. Ternyata Bejo masih
nyangkul di sawah udah masih sehat, dituduh mati ya dicangkul bisa nah, lama-lama ya seperti itu. Nah, ini kan apa itu namanya berita-berita seperti ini sebenarnya berita-berita yang hanya digunakan untuk meng-up saja, menarik perhatian, dan bahkan berita-berita ini berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Dan di sini ya di sini ya teman-teman ya, di apa itu namanya dikembangkan oleh Mr. Hussein Al-Mahmudi sendiri ya sebagai CEO Taman Sharjah ya seperti itu ya teman-teman ya, seperti ini ya taman, dan yang belum menerima dana apapun dari Sharjah, salah satu dari 7 syekh yang membentuk menampilkan gambar penguasa Sharjah Syekh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi dalam perjalanan itu. Nah, artinya apa ya teman-teman, ibaratnya kita itu sedang apa itu namanya bersaing dalam industri dalam skala besar, dalam skala global, dan itu nilainya itu sangat-sangat besar, mengingat bahwa teknologi ini adalah teknologi yang melibatkan infrastruktur, teman-teman. Jadi ada banyak pihak juga yang mencari celah tanpa bisa dituntut oleh perusahaan untuk memberikan apa itu namanya berita-berita yang bisa merusak citra perusahaan ya teman-teman ya. Jadi itu tanggapan saya untuk apa itu namanya menanggapi pertanyaan teman-teman di sini ya. Oke. Terus bentar. Nah, di sini ya teman-teman ya, ada 5 ya. Apakah nama Skyway sudah diganti YouSky ya? Lagi-lagi ya teman-teman ya. Skyway itu adalah nama apa namanya? Ya, nama ibaratnya bukan brand lah ibaratnya, nama kenal ya. Nama yang kita perkenalkan ya, yang kita buat sebutan akan teknologi kita ya. Akan tetapi jelas nama ini saya lihat dari dulu itu belum ada lambangnya register atau belum dipatenkan. Jadi perusahaan mengganti beralih nama YouSky dan ini dipatenkan. Jadi lambangnya seperti U, teman-teman lihat di lambangnya itu R, ada R di atas itu paten, sudah hak paten ya teman-teman ya. Jadi di sini adalah kekuatan brand bagi perusahaan sendiri. Mengapa? Karena kita tidak bisa bermain-main dengan namanya brand, teman-teman ya. Jika brand ini sudah dipatenkan oleh satu perusahaan dan kita belum mematenkannya, cuman memakai-makainya, kita bisa mendapatkan tuntutan. Seperti contohnya Goto ya. Goto itu ya, aplikasi Goto itu ya, apa itu namanya? GoPay sama Tokopedia itu merger jadi Goto ya. Ternyata itu Goto itu sudah dipatenkan namanya ya. Dia mendapatkan denda senilai 2 triliun dan 1 miliar setiap harinya sambil menunggu denda itu dibayarkan secara lunas. Kejam sekali kalau soal brand ya teman-teman ya. Jadi perusahaan berinisiatif untuk apa itu namanya memakai nama YouSky dan mengingat bahwa Skyway ini sudah banyak yang memakai sampai sendal jepit pun juga pakai nama Skyway ya teman-teman ya. Kemudian nomor 2, apakah syarat IPO perusahaan harus menyelesaikan sertifikasi UFlash ya atau high speed? Sebenarnya dasar persyaratan perusahaan untuk listing market itu adalah perusahaan cukup sudah memasuki komersial dan memiliki laporan keuangan yang mumpuni atau yang baik, sehingga fundamental perusahaan di situ tercermin fundamental bagi perusahaan yang sehat ya. Karena apa? Karena hanya perusahaan yang sehat dan memiliki fundamental yang bagus yang bisa memasuki IPO atau listing market. Akan tetapi pentingnya UFlash ini adalah varian UFlash ini adalah varian pamungkas atau high speed ini adalah varian pamungkas yang juga didaftarkan untuk mengukur nilai kekayaan intelektual perusahaan senilai 400 miliar sekian dolar ya teman-teman ya. Jadi
kalau kita nggak sertifikasi UFLAS ini dan kita buru-buru IPO, jelas itu akan sangat berpengaruh pada nilai kekayaan intelektual kita dan berpengaruh pada apa itu namanya pengajuan ya parameter untuk apa itu namanya menilai kekayaan intelektual kita senilai 400 miliar dolar ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pamungkas ya, pamungkasnya. Kemudian yang ketiga adalah apakah perusahaan punya target kapan IPO? IPO itu dimanapun di seluruh dunia itu nggak bisa ditargetkan secara pasti dengan waktu, teman-teman. Kita bisa lihat salah satu contohnya Alibaba ya. Alibaba itu IPO itu sampai 15 tahun dan bahkan itu karyawannya itu sebagian dikasih gaji berupa saham, bayangin teman ya. Itu sampai 15 tahun sampai enggak IPO-nya, prosesnya IPO 15 tahun, teman. Dan lagi-lagi seperti halnya kayak GoPay ya, Tokopedia, itu dia IPO aja dia harus merger ya, teman-teman. Dia harus merger. Artinya apa? Proses untuk IPO itu memang itu adalah proses yang secara nyata cermin dari kinerja perusahaan di lapangan. Jadi kalau kita bilang lapangan, jelas nggak ada waktu yang bisa ditargetkan ya. Kalau kondisi lapangan itu ya, yang namanya kondisi lapangan itu ya kadang bisa cepat, kadang bisa lambat ya. Ada berbagai macam hal yang kita hadapi di sana ya teman-teman ya. Akan tetapi ya perusahaan di sini menargetkan sesuai dengan 15 titik tahapan yang bisa menjadi parameter kita untuk menentukan kapan perusahaan itu IPO ya. Pada saat ini target perusahaan di stage 14 itu perusahaan masuk komersial. Kita memenuhi target di komersial itu ya. Di stage 14 ini. Makanya tahun depan perkiraan kita udah stage 15 dan itu kita bisa melihat nih kapan IPO karena udah satu stage terakhir, stage pamungkas yaitu stage 15 itu teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah apa benar perusahaan sekarang sudah mendapatkan keuntungan dari proyek komersial. Jadi kalau proyek komersial yang teman-teman maksudkan ya, maksudnya itu proyek komersial yang besar, itu baru perusahaan peroleh akhir tahun ini itu seperti yang diungkapkan oleh Mr. Yunitski, yaitu adalah sekitar ada 2 proyek. Sisanya sekitar 8 proyek itu adalah di tahun depan. Jadi total tahun ini sama tahun depan itu adalah 10 proyek. Baru pada saat itu kan ada dana nih yang masuk untuk DP ya, DP minimal 25% setidaknya ya dari total nilai proyek yang telah disetujui dan ditandatangani. Nah, dari DP itu lagi pilih untuk pembangunan berapa, untuk operasional berapa, untuk keuntungan perusahaan berapa. Keuntungan perusahaan inilah 20%-nya ya itu bisa dibagikan ke kita dengan catatan jika memenuhi ya, jika besarnya memenuhi. Kalau besarnya nggak memenuhi gimana? Untuk tambahan apa itu namanya pembangunan lintasan UFLAS ini agar stage 15 selesai. Jadi pembagian dividen itu tahun 2023 itu apakah ya ataukah tidak itu sesuai dengan nanti di lapangan. Jadi kita sama-sama berdoa agar perusahaan mendapatkan pembayaran DP yang lebih dari sekedar target sehingga keuntungannya bisa dibagikan secepatnya, teman-teman ya. Terus kelima, apa sekuritas SB? SW itu belum ada sekuritasnya, ELSA itu belum ada sekuritasnya. Mengapa? Karena belum masuk bursa. Jadi teman-teman ya, jadi teman-teman begini ya, konsepnya ya. Konsepnya ya. Di sini ya, saya gambarkan di sini ya. Nah, jadi saya gambarkan di sini ya. Ini adalah perusahaan. Ya, ini perusahaan. Kemudian ini dia terdaftar di OJK ya, ini OJK. Ya sama seperti OJK Indonesia itu sama, tapi cuman di sini FSC BPI ya, FSC BPI. Nah, dari OJK ini ketika perusahaan ini memenuhi syarat ya, memenuhi syarat untuk IPO ya, dia akan dimasukkan di bursa saham.
ya, di bursa saham, seperti halnya Nasdaq. Ya. Ketika dia terdaftar di bursa saham, secara otomatis dia akan di-invite di sekuritas-sekuritas yang terdaftar di bursa saham ini. Ya, ini sekuritas, 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 sekuritas kan nggak cuma satu, ya. Sekuritas, sekuritas, sekuritas ini banyak sekali, ya teman-teman. Di sini, ya. Ini banyak sekali secara otomatis sekuritas-sekuritas yang memperdagangkan atau bekerja sama dengan misalnya sahamnya Nasdaq ini, ya dia secara otomatis ngikut ya, invite sehingga diperdagangkan di banyak sekuritas seperti ini ya teman-teman ya. Ya, seperti itu ya, paham ya di sini ya. Jadi Pak, biasanya itu sebelum perusahaan itu masuk bursa saham ada sekuritas penjamin ya, sekuritas penjamin yang apa itu namanya menjamin perusahaan tersebut ya. Kita belum masuk itu ya, kita belum masuk itu akan diproses setelah stake 15 karena kita saat ini masih ada satu stake besar yaitu stake 15 ya teman-teman ya. Jadi kita masih fokus pada penyelesaian target proyek di stake 15. Kalau target proyek semuanya udah beres, masalah ini kan cuma masalah teknis. Jadi tidak seserius untuk mengejar target proyek yang sedang kita bangun pada saat ini. Ya. Oke, baik teman-teman. Itu adalah informasi yang saya berikan ya, yang bisa kita berikan. Nah, bagi teman-teman masih ada waktu ya, masih ada waktu sedikit untuk bertanya ya, silakan. Halo tes, suaranya bisa di ini. Ya, udah jelas Mas Jos Pak suaranya. Oke, sip. Kalau ini ya teman-teman ya, crowdfunding untuk proyek Indonesia belum ada ya. Kalau ada nantinya bisa bangun lintasan di Natuna yang terkenal dan diperebutkan di negara-negara luar. Jadi untuk crowdfunding di Indonesia itu belum ada ya teman-teman ya. Jadi begini, kemarin kan juga ada yang tanya ya, teman-teman. Pak, ini saya ada solusi pendanaan di luar APBN, di luar anggaran daerah. Ya. Dia bisa usahakan proyek senilai kapasitasnya triliun. Seperti itu, ya. Jadi kalau Skyway itu dibangun di kita siap support. Gitu, Pak. Nah, gitu. Jadi saya jawab sebisa saya, ya, bahwa untuk membangun proyek komersial di sebuah negara itu tidak semudah kita kerjasama dengan pihak swasta, kita bangun proyek. Tidak. Karena ada yang harus kita lalui. Apa itu? Regulasi. Ya. Regulasi. Yang namanya regulasi itu pasti hubungannya sama sertifikasi keselamatan dan sertifikasi izin transportasi tersebut untuk beroperasi di negara tersebut. Makanya sebelum proyek komersial itu direalisasikan di sebuah negara itu termasuk Indonesia, harus ada proyek utama atau proyek untuk sertifikasi ini. Kalau di Uni Arab Emirates itu yang dimaksud Suite Skyway Innovation Center, itu tugasnya untuk sertifikasi. Jadi yang namanya TUV, ya, TUV yang diluncurkan, diterbitkan oleh pemerintah Uni Arab Emirates untuk izin kita beroperasi di sana, itu tidak bisa diterbitkan oleh Belarus, ya teman-teman ya. Jadi kita harus bangun proyek, pusat proyek lagi di sana, di Uni Arab Emirates sana, sama Uni Arab Emirates sana dinilai, dan kemudian barulah mendapatkan izin. Kalau dia mendapatkan izin, barulah kita bisa beroperasi di MENA, ya, negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Karena izin itu sampai negara di situ. Itulah mengapa Mr. Yunitski memilih Uni Arab Emirates. Kenapa?
Karena dengan satu izin kita bisa counter beberapa proyek di negara-negara Timur Tengah, dan itu jumlahnya besar. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau nanti misalnya di Indonesia, ya sama. Kalau di Indonesia kita bangun lagi, proyek buat izin sertifikasi itu. Nah, ketika kita bangun proyek sertifikasi itu beberapa varian kita udah dapat izin, barulah kita bisa merealisasikan proyek komersial dari pesanan swasta. Seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita misalnya, meskipun kita bisa di swasta, misalnya kita bisa bangun merealisasikan misalnya berapa triliun, tapi kalau terhimpit regulasi yang seperti itu, aturan yang seperti itu, ya secara otomatis ya hal yang paling dekat yang bisa kita kerjakan saat ini agar kita itu bisa cepat IPO ya di Uni Arab Emirates, ya. Karena tujuan kita di sini gimana caranya cepat IPO, kan, ya. Kalau IPO udah selesai, terserahlah nanti proyek-proyek Indonesia lah, apalah belakangan bikin belakangan, kan gitu. Yang penting IPO dulu, kan, teman-teman juga bahagia bersama, kan gitu, kan. Pak Windu juga bahagia, ya. Bisa jualan saham, kan, seperti itu. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Jadi perusahaan itu memang sudah memikirkan strategi-strategi khusus agar perusahaan itu bisa lebih cepat merealisasikan proyek dan lebih cepat untuk memasuki bursa saham. Itu sudah dipikirkan perusahaan, ya. Itu. Oke, baik. Ada yang lain? Assalamualaikum Pak Jeva. Halo, ya, bentar. Ya, silakan Pak. Bagaimana Pak? Ya. Salam SKW Nusantara. Pak Jeva, kita di dalam untuk kalimat pengiklanan tentang SKW ini, sebetulnya SKW kemarin ada artikel sudah diganti Uniski Transport, ya Pak. Nah, ini nama Skiwe ini berarti berkaitan dengan hukum, kan nggak bisa digunakan lagi, ya Pak. Ini kan kalau sudah ada payung hukumnya, kembali ke ini kan sesuai pernyataan dari manajemen pusat SWC diganti Unis Transport itu. Yuskai, ya. Ya, terus bergeraknya di dalam kita marketing yaitu SWC, ya Pak. Lewat community, Pak, ya. Yang saya tanyakan seperti yang dijelaskan tadi, ada Indonesia tidak bisa disampaikan tentang informasi crowdfunding. Bagaimana? Bahasa iklan kita ini baiknya apa, Pak? Untuk menarik gitu, Pak. Apa nunggu apa yang disampaikan oleh regional kita, bahwa nanti ada PT yang bisa, ya sudah ada perizinan OJK dan model timnya PT tersendiri yang tentunya untuk melegalisasi mitra-mitra berbicara marketing SWC. Gitu ya. Ya, Pak. Jadi begini Pak, bagi teman-teman yang menjadi mitra aktif di Skyward Community, ya teman-teman ya, kita sudah melalui dan mengawal Skyward Community ini dari mulai Eko Teknopark itu masih berupa lahan kosong. Lahan kosong yang tidak ada apa-apanya. Saya dulu join itu masih yang dibangun itu masih stasiun itu, dan itu pun masih satu varian yang dibangun, ya. Namanya Unibike gitu. Satu itu. Itu pun kita terus bisa survive di bawah tekanan-tekanan manapun, pihak manapun, dan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan dari pihak manapun. Survive sampai sekarang. Dengan begitu banyaknya
prestasi dan bukti-bukti yang secara nyata telah direalisasikan oleh perusahaan yang membantah secara telak ya tuduhan-tuduhan yang ada, jelas itu akan menjadi sebuah ya, kekuatan sendiri bagi kita sebenarnya pada saat ini untuk bisa memperbesar lagi ya perjuangan kita untuk membangun, ikut membangun proyek yang kita targetkan yang masih sekitar 10% ini. Jadi di ujung stick ini. Ya Pak. Jadi kita tinggal tunjukkan saja realitas-realitas yang ada, dan kita juga jangan takut untuk menunjukkan sebuah sejarah. Karena apa? Yang namanya sejarah atau waktu yang telah kita lalui itu adalah tanda bukti telak yang tidak bisa dipungkiri oleh pihak mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika perusahaan nanti membangun sistem crowdfunding di bawah Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, itu artinya perusahaan secara sah, secara hukum sudah berdiri menancapkan benderanya di Indonesia. Dan jelas itu juga akan menjadi power tersendiri bagi kita. Ya, karena di mana-mana kita sudah tertulis di situ ya terdaftar OJK. Terdaftar OJK di situ. Itu adalah power tersendiri. Apakah crowdfunding di Indonesia sendiri itu sekarang ini sudah ada? Sudah ada dan banyak. Teman-teman tinggal buka Play Store ya, mau investasi di mana, di pom ini, di warung kopi, di apa itu namanya, apa kue, jajanan, atau tas, atau apa aja, banyak sekali ya. Keuntungannya bervariasi, bisa 5%, bisa 10% per tahun, bisa sahamnya juga bisa dijual, banyak sekali pokoknya, teman-teman ya. Dan ada, kalau teman-teman bilang nggak ada, mungkin mainnya kurang jauh ya, mainnya kurang jauh, karena saat ini platform crowdfunding di Indonesia ini sudah mulai banyak kita temui. Salah satunya punyanya Mardigu yang disebut Santara itu. Ya, teman-teman ya. Jadi dengan adanya begitu, saat sekarang ini kita sudah dalam proses perizinan untuk crowdfunding. Dan itu sebenarnya untuk next proyek ketika stake 15 selesai. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga di stake 15 ini kita sudah di bawah OJK. Ya, karena berdasarkan info yang saya terima dari Bapak Edwin Soru kemarin, itu adalah tahun ini sudah dalam proses kan. Paling tahun depan itu kita sudah melihat beritanya ya, melihat beritanya. Kalaupun itu belum, jangan berkecil hati. Karena apa? Kita sudah melihat secara nyata ya proses yang sedang direalisasikan oleh perusahaan, dan itu nggak cuman dalam hitungan harian, mingguan, bulanan, tapi tahunan. Saya sendiri join di Skyway itu mulai dari tahun sekitar 2016, dan mulai saat ini saya mengawal perusahaan step-stepnya dari awal sampai akhir untuk memastikan bahwa perusahaan ini perusahaan yang real. Dan kabar baiknya pada saat ini semuanya itu nggak bisa dipungkiri, ya, nggak bisa dipungkiri. Dan tugas kita ya hanya cerita. Tugas kita nggak memaksa orang untuk join, untuk berinvestasi di perusahaan kita. Tugas kita hanya cerita. Ceritakan yang sebenarnya. Nggak perlu ditambah-tambahin, nggak perlu dikurang-kurangin. Ya, nggak perlu ditambah-tambahin, nggak perlu dikurang-kurangin. Ditambah-tambahin, besok tahun depan pasti IPO, nggak perlu. 2 tahun kemudian pasti IPO, nggak perlu. Itu hanya akan menjadi ya bumerang bagi kita sendiri. Mengapa? Karena di mana-mana perusahaan startup untuk IPO itu nggak ada yang bisa memastikannya secara langsung, secara pasti nggak bisa. Ya. Kecuali kalau perusahaan itu sudah menyelesaikan target proyeknya atau dia sudah memasuki komersial secara penuh, seperti itu. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menghasilkan keuntungan yang lama, ya, baru dia IPO 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu juga banyak sekali, ya, teman-teman ya. Jadi
apa itu namanya, IPO itu adalah sebuah proses ya, di mana itu adalah apa itu namanya, sesuatu yang memang hasil atau pencapaian yang sudah direalisasikan oleh perusahaan. Jadi nggak bisa kita pastikan ini IPO kapan itu. Tapi dengan adanya tahapan stake 15 yang kita bisa lihat, kita bisa memperkirakan. Oh, ternyata IPO ini mungkin kira-kira kira-kira begini gitu. Jadi biar orang sendiri yang menganalisa, merealisasi, apa itu namanya, memperkirakan. Kita menunjukkan saja tahapan-tahapan yang perusahaan sudah capai, seperti itu, Pak. Jadi mereka itu berinvestasi atau menabung saham ke kita itu memang dia dalam keadaan sadar dalam keputusannya sendiri dan tanpa paksaan, tanpa adanya emosi, karena dia tahu, oh perusahaan ini bagus, aku kepengen mendukung perusahaan karena visinya bagus, selain menguntungkan untukku, juga menguntungkan untuk alam dan anak cucuku nanti karena ketersediaan proyek transportasi yang memberikan solusi akan titik jenuh transportasi yang ada. Ya, seperti itu, Pak Windu. Ya. Iya. Iya, terima kasih Pak Juga. Baik. Oke, baik teman-teman ya, karena sudah ini ya larut ya, kita insya Allah ya kita akan bertemu di minggu depan ya di waktu dan tempat yang sama teman-teman ya. Pastikan teman-teman juga undang ya, juga undang mitra-mitra teman-teman atau calon ya, calon mitra teman-teman atau calon investor teman-teman untuk ikut menghadiri Zoom seperti ini ya teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menemani saya dari awal sampai akhir, dan saya pastikan ya rekaman video pada malam hari ini ya saya akan unggah di video YouTube ya, di YouTube pribadi saya teman-teman. Teman-teman bisa ulang ya berkali-kali untuk bisa mempelajari tentang berita atau news atau edukasi yang saya sampaikan pada malam hari ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi pada malam hari ini, dan semoga kita semuanya selalu di bawah perlindungannya ya, mendapatkan keberkahan pada malam hari ini ya teman-teman. Sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Julfa. Siap, Bang.